Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya, kembali lagi bersama saya Edo di Waidu. Oke, di kesempatan kali ini, di episode kali ini, episode ekstra kali ini, kita akan mendownload dan sekaligus menginstalasi Dev C++. Pertama, buat aja langsung di Google, yaitu download Dev C++, ya kan. Lalu kalian bisa milih yang paling atas, yaitu Dev C++ download. Dan setelah kebuka, kalian langsung pencet saja download dan dia akan download otomatis. Bentar aja, tunggu aja sampai oke. Itu sudah download otomatis. Oke, udah sudah download, langsung saja open. Setelah di open nanti bakalan ada muncul sebentar, seperti ini ya. Tinggal tunggu aja, ini proses sebentar. Oke, setelah selesai kita ini pilih ada bahasanya, bebas mau bahasa apa. Yang jelas bahasa Indonesia belum ada ya, jadi aku pilih bahasa Inggris dulu. Oke, tinggal kalau mau baca ya tinggal monggo dibaca. Ini ada kata-kata tapi males, ya udah I agree aja. Dan ini defaultnya jangan diubah-ubah ya, biarkan saja default seperti ini. Dan ini tempat menyimpan aplikasinya, tapi ya udah di situ aja, nggak apa-apa. Takutnya ada bermasalah kayak mana, jadi ya udah biarkan aja gitu kan. Langsung setelah itu baru kita pencet next. Oke, enjoy. Siapkan kopi saja teman-teman. Siapkan kopi, minum-minum dulu, seruput-seruput dulu sambil menunggu instalasi Dev C++ ini selesai. Payah banget dah ngomong. Tunggu. Oke, kita cheating aja. Biar cepet Pak ya. Cepet Pak D. Oke, selesai. Langsung aja pencet finish. Dan jika kalian mau langsung membuka aplikasinya, kalian pencet centang run aplikasi itu. Tapi kalau enggak ya sekedar install doang, ya udah matikan. Tapi di sini kita kan mau tutorial bagaimana apanya, sudah ku centang dan kita finish. Kalian tinggal tunggu beberapa saat lagi loading ini untuk membuka aplikasinya, oke? Dan ini ada beberapa tema ya. Ada ini untuk fontnya nanti yang bakalan digunakan, tapi ya enaknya konsol aja biar terlihat IT gitu kan. Ya begitulah, daripada diubah-ubah mending kita pakai defaultnya saja yang konsol, font tipe konsol. Abis itu ini ada temanya itu kayak berwarna seperti ini. Ada yang hitam, temanya gelap, ada yang temanya ya macam-macam ini. Tapi ya seperti kita menggunakan tema yang biasa saja ya. Kalian bisa pilih lah, kalau masalah tema itu nggak ngaruh ke dalam programnya kok. Ya bebas sih kalian memilih mana, bebas lah. Yuk, ini aku kasih tunjuk satu-satu dulu nih ya. Oke, tapi ya gitu, ya udahlah, aku pakai yang biasa aja, yang default. Setelah itu ini juga ada kayak untuk tombol-tombolnya, menu-menu tombol-tombolnya itu yang bervarian banyak. Ada yang begini, ada yang begitu gitu. Maksudnya lambangnya gitu. Tapi kita pakai yang default aja biar enak, nanti kalian selama melihat selanjutnya tuh gampang ya kan. Habis itu untuk membuka ininya kalian tinggal untuk membuat kodenya di mana? Kalian tinggal pencet saja Ctrl N atau bisa pencet yang tombol sini nih, itu buat source file, new source file tuh langsung. Nah, ini dah, di sinilah kalian bisa membuat struktur codingnya, struktur dasar dari bahasa C. Seperti yang di struktur yang udah diberitahu di video sebelumnya, kita buat dulu, yaitu include. Untuk bahasa C berarti yang di-include itu stdio.h ya. Lalu kita buat in main, karena dia menggunakan in bukan void ya. Selain void berarti harus menggunakan return. Returnnya itu ya di sini buat aja return 0. Lalu kita akan membuat printf hello dulur-dulurku semuanya. Kita kasih n ya, kita akan menjelaskan apa itu n di video selanjutnya. Oke, nantikan terus ya. Oke, kalau kayak gini kalian pertama-tama tuh ya harus di save dulu agar ya ke save aja datanya, di save dulu. Setelah itu ini bebas mau disimpan di mana. Kalau aku ya aku simpan di dokumen saja,
Kalian bebas mau menyimpan di mana, asalkan kalian ingat nanti terus pas di open tuh tahu di mana tempat file yang disimpan, tempat source code-nya disimpan. Dan di sini dibuat saja data nama, misalnya kayak aku ini kan bebas namanya mau apa, terus dibuat ekstensinya tuh .c. Terus kalau mau dibuat pun select type-nya itu dibuat C pun nggak masalah. Lalu save, dan setelah di save pertama kalian compile dulu menggunakan F9 ini atau mencet tombol yang ini ya. Lalu setelah itu di run, atau mau lebih mudah lagi kalian bisa langsung saja menekan F11 yang fungsinya itu compile sekaligus merun, atau kalian bisa memencet tombol yang ini, mengklik tombol yang ini ya. Aduh Pak, sangat mudah sekali ya untuk instalasi Dev C++. Oke, di sini sudah compile dan berhasil ya. Berhasil berarti tidak ada masalah, dan Dev C++ pun sudah berhasil diinstalasi di tempat Anda dan sudah berfungsi dengan sebagaimana fungsinya. Oke. Ya, ini untuk dasar kalian untuk yang sedang belajar pemrograman bahasa C atau C++. Dev C++ ini sangatlah bagus ya. Gimana sih? Kayak tempat kode editor sekaligus compiler yang bagus. Oke, sekian cara download dan install Dev C++ nya. Jika ada yang kurang bisa kritik di komen. Like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. And subscribe jika kalian butuh informasi seputar program C. Ya nggak harus butuh program C aja sih, yang penting subscribe aja lah. Saya Edo, why do you do. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.